Gang tengah no lagi. 1/2 ya. Halo. Video kedua tadi bikin video gagal. Mic-nya nggak di-tag jadi suaranya kecil, suaranya wes ora ketok. Jadi ceritanya ini mau bikin rangkuman suka duka melakukan farming selama 2 minggu. 2 minggu kan Chan ya? Dari tanggal 14 sih. Ya 2 minggu lah ya. 2 minggu, akhir minggu ini ya akhir Sabtu ini 2 minggu lah. Di 2 minggu hitungannya berarti wes 2 minggu aku melakukan atau menyiksa diri. Si rambutku penceng transirahku loh. Menyiksa diri lewat via farming. Apa aku tak mulai coba dia ngantuk aku. Ini kini rekaman kayak konsepnya. Oke, ceritanya pokoknya si Chia farming ini luar biasa, nggak bisa dianggap remeh. Jadi poin utama adalah kalau mau Chia farming, kalau mau serius ya seriusin banget. Kalau nggak serius ya sudah nggak usah serius-serius banget, cuman itu aja sih. Maksudnya gini, kalau lu nggak serius kan cuman nge-plotting. Nah, plotting ini cepet pura iki. Nge-plotting ini butuh biaya, duit, server, hardware kenceng dan yang lain-lain. Mahal banget dibanding penghasilannya sendiri. Kalau misalkan itu cuma targetnya kecil, itu bisa digantikan via plottingnya adalah via ada yang jualan harddisk plotting di e-commerce, ada yang sharing juga kok seperti itu. Terus kemarin saya juga menawarkan kalau mau nanti setelah selesai silahkan kirimkan harddisknya ke sini, nanti tak plottingkan dengan biaya listrik, bayarin lah, ini gua punya resource lah kayak gitu. Kalau gua nggak pakai karena server nggak tahu buat apa lagi. Terus kalau misalkan mau serius wajib punya server ya, entah itu konfigurasi pakai NVMe, SSD NVMe, entah itu pakai RAID, mode RAID, server dan yang lain tuh terserah. Intinya punya server sendiri dengan plotting terus, di komputer plotting terus berhari-hari loh. Ini nggak cuman, mungkin bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan kalau kapasitasnya super besar yang mau dibikin ya. Itu tergantung koinku naik ya sudah, entar dulu itu koinku naik sih. Aku kemarin belum jual saya. Terus itu tadi sampai mana? Itu tadi serius harus punya server sendiri karena itu plottingnya terus-terusan. Nah, kalau komputer yang high end apakah bisa dipakai? Ya bisa, kalau digunakan terus-terusan 7x24 jam non-stop online dan belum pernah tahu, silahkan aja cobain dulu apakah bisa berhasil atau enggak, karena itu loadnya kenceng banget, harddisk juga luar biasa. Untuk komponen-komponen yang selama seminggu ini buat plotting kan mungkin 4 hari belakangan ini kan non-stop terus ya. Dari running itu ada fix di 3 tera kan, 1 tera buat trial dulu waktu itu. 1 tera itu hidup mati nyari config yang benar sampai berhari-hari. Terus 3 tera coba running full, ya nggak full banget sih. Terus sekarang udah jalan 5 tera. Tadi sempat crash di jam 5:30 tadi pulang, ternyata dia crashnya lucu, cuma diem aja nggak ada proses sama sekali. Ternyata kan jancuk ya, karena aku ngeliat kan jam sekian udah dapat nih, ternyata nggak dapat. Itu resikonya. Jadi kalau udah hilang seperti itu ya hilang itu proses file yang di plotting saat itu. Nah, itu hilang, ngulang dari awal mana, padahal tinggal setengah jam lagi loh kalau kalkulasi kan. Bangsat, apa sih ini, sampah lewat ceprek. Terus kalau pakai NVMe itu tadi risikonya kalian mesti hitung, karena dia ada kapasitas limitnya, ada di kelas biasa itu sekitar 300 terabyte, terus ada 600. Kalau kelas profesional kalau nggak 1000 sekian, itu di kapasitas sekitar 1 tera atau 2 tera itu ada 1200-an terabyte. Jadi ada kapasitas menuliskannya, ini yang jadi poin pentingnya. Nah, kalau untuk kelas sekedar iseng atau pengen memang sudah punya kapasitas ke sana, memang ada niatnya bikin game atau bikin hal sesuatu yang komputer high end keren banget, silahkan dicoba pakai itu. Tapi kalau untuk kapasitas super besar dengan kalkulasi yang belum matang, sebaiknya dipikirkan ulang ya. Itu aja ya, karena satu plotting file, satu file plotting itu untuk menciptakan satu file plotting
itu harus diperlukan ini yang aku lihat ya, 1,5 sampai 1,6 terabyte yang dipakai buat menghasilkan satu plotting ini loh, right ya. Aku tak lihat di situ ada itunya, kira-kira segitu. Untuk yang lain aku nggak tahu, kira-kira segitu. Coba aja dihitung aja kalau satu plot itu 1,6 tera lah, terabyte itu dapatnya berapa kalau dengan kapasitas SSD kalian, meskipun itu di write mode 0 ya silahkan. Terus apalagi kendalanya ini satu lagi adalah copy data. Nah, si plot ini si Chia yang sekarang ini adalah seri K32, nanti akan naik ke K33. Nah, K32 sekarang ini satu file plotnya 101 sekian lah, 101 giga lah ya. 101 giga ini. Nah, aku tuh punya temporer ini adalah kapasitasnya baca tulisnya kemarin udah diposting ya, soal di IG itu sekitar 600 ya, baca tulis 600 Mbps. Dan aku punya hard disk si WD Blue 3 tera itu kapasitas bacanya 150 sampai 170 kalau nggak salah sih. Terus yang seri Black ternyata nggak tahu itu rusak atau apa, padahal seri Black itu harusnya lebih kencang daripada seri Blue. Cuman bacanya itu tulisnya itu cuman 100 Mbps lah. Prosesnya lama, hampir 1 jam kali, 1 jam serius, apa 45 menitan lah, lama banget tuh buat menuliskan dari temporer ke hard disknya buat di farming. Itu luar biasa lamanya. Dan kalau misalkan kapasitas kalian ada si kewer 50 tera atau 100 tera atau 10 tera buat kopikan itu file hasil plotting 100 giga, satunya anggap aja setengah jam atau 1 jam ke hard disk yang jelek atau ke kapasitas enclosure lah ya yang pakai USB itu, mungkin bacanya cuma 100-an mungkin lah ya, kapasitasnya nggak ada yang tahu ya karena aku nggak punya, jadi nggak punya tester. Kapasitasnya mungkin ya segitu kali aja. Kalau misalkan enclosure-nya 50 tera kali 1 jam aja buat copy pindahkan, berarti butuh 50 jam. Coba men, 50 jam men, 50 jam loh, hemat waktu berapa hari. Makanya sih kalau untuk terus-terusan enclosure mungkin baca tulisnya, apakah enclosure misalkan gini, mau beli enclosure nih, terus mati nih mesinnya tiba-tiba karena dia kan nyala 24 jam terus nggak pernah mati nih, harusnya tak cabut, tak ganti mesin lagi, apakah bisa langsung ngedetect ya? Kalau kapasitas enclosure itu gedenya ya, kalau langsung ngedetect, colok ke tempat yang lain langsung ngedetect semuanya, draftnya itu terdeteksi semua ya nggak masalah, kita nggak kehilangan data nih. Kalau nyampe satu bermasalah enclosure-nya, kita ambil, kita colok tempat yang lain, terus ternyata kita nggak baca sama sekali, ganti mesin, wah salam lu, 50 tera lu, 30 tera misalkan kapasitas 30 tera ya wassalam lu, menghasilkan itu berapa puluh hari. Nah, yang jadi poin penting sekarang adalah ya hasil file ini gimana caranya biar nggak pernah hilang. Kalau misalkan via jaringan, kemarin sempat awal udah dites via jaringan dengan 1000 Mbps atau 1 giga jaringan, ternyata collapse, jebol semuanya, Ethernet mainboard jebol, aduh pokoknya hancur lah pokoknya. Jadi nggak rekomendasi buat transfer file 100 giga itu over network deh, remuk bro. Kalau kecuali network kalian udah kapasitasnya gede ya, terus pakai cooling dan yang lain-lain ya silahkan. Tapi kalau hasilku tes kemarin udah ngangkat tangan deh, 100 giga lewat jaringan, itu kapasitas dari jaringan ya, ini yang selama ini aku bangun ya pakai jaringan Samba, itu jaringan terbaik 4 kanal itu ada 120 Mbps. Itu buat sekali transfer. Kalau rame-rame itu bisa dipotong-potong kapasitasnya, dibagi-bagi, oke lah paling cuma 80 Mbps, berapa jam lu kopikan itu. Bisa juga diakali sebenarnya. Jadi dari temporer hasil plotting masukin ke hard drive yang hasil buat nampung dulu, dari tampungan baru dikopikan over network, 2 jam pun nggak masalah. Terus saya ini copy lagi, mungkin dibikin copy manual sinkronis ya monggo gitu.
Tapi untuk rekomendasi jaringan standar seperti itu sih enggak sih, menurutku sih kalau aku sih nggak akan dilakukan. Kecuali jaringan server pakai SFP ya, bahasa FPS apa SFP itu yang pakai fiber, yang pakai chopper itu kan 10 giga, 10 giga kalau mungkin 5 giga kapasitas baca tulisnya itu kenceng. Ya, ingat baca tulis antar jaringan kenceng, tapi ke harddisknya juga diperhatikan, Bro. Kapasitas harddisk yang sekarang aku punya yang paling kenceng itu ada Seagate yang kemarin dibeli. Seagate apa kemarin surveillance ya. Nah, itu kapasitasnya adalah itu kenceng banget, paling kenceng itu ada 200 sekian giga. Itu kenceng. Jadi ya kalau kapasitas seperti itu ya diimbangin lah baca tulisnya, jangan nyampe bottleneck. Jadi kalau misalkan ada yang sesuatu yang salah, ya hasilnya nggak bagus. Jadi harus diperhatiin bener-bener tuh antar transfer jaringan dan kapasitasnya itu bener-bener jangan nyampe mubazir. Jadi nggak berguna dan hasilnya nggak maksimum. Emang kayak kopi kan? Terus apalagi ya? Nah, untuk ngebangun jaringan seperti itu tuh mahal banget, Bro, mahal. Jadi itu nggak akan ditempuh, udah dihitung. Kecuali memang aku udah gila mau sekarang bikin konten, atau bikin aku punya duit banyak yang kesannya udah nggak kepake, ya nggak mungkin kan duit nggak kepake. Untuk sekarang sih itu jaringan itu mustahil. Jadi sekarang yang ditempuh adalah per satu hard disk tanpa enclosure. Jadi hasil copy hard disk pasang ke jaringan, pasang ke komputer, di sharing. Maksudnya langsung di komputer tersebut satu mainboard dikasih expand aja, slot si SATA itu diperbanyak. Tapi untuk kapasitas maksimum dari satu mainboard dengan tipe tertentu aku nggak tahu apakah ada maksimum ya atau enggak sama sekali. Kalau unlimited nyampe ratusan ya wah enak banget, tapi belum tentu karena di Windows itu ada namanya drive ya, ingat nggak? Ada drive C, B, D, E, F, G nyampe Z, itu adalah kapasitas maksimumnya. Kalau punya 5 tera itu cuman kapasitas ke satu mainboard, itu mau berapapun soketnya, kalau nggak nggak dicatukan itu drive-nya, kapasitas mapping drive-nya itu bakal penuh juga. Oke, ini dilema lanjutannya, men. Coba betapa sulitnya buat ngebangun jaringan data center sebesar itu. Kalau misalkan bener-bener aku arahnya ke sana nih nanti ya, ini kan aku akan berhenti di 11 tera nih. Ini 5 tera ini akan stop di hari Senin. Seminggu kemudian akan direview apakah hasilnya seberapa, nilainya seberapa, akan dikalkulasi. Nanti aku pengen ngebangun sesuatu hal yang tadinya aku nggak nggak minat, tapi berhubung ini dengan cara satu-satunya buat mendapatkan kapasitas besar, aku akan berjuang di arah sana. Bentar dulu. Oke. Itu butuh duit besar banget. Bagiku itu udah besar banget. Karena apa? Udah buat ngebangun, jadi aku mesti berjuang di data center. Aku sih ngincernya NAS dengan satu NAS itu mungkin di atas ya 30 tera satu sistemnya, atau menggunakan Samba file. Tapi kayak sih paling enak NAS karena bisa itu nanti akan aku nanti ke depan ada trial di LSI. Kalau misalkan tak cabut, tak matiin, tak ganti mesin apa board kan seminggu nanti kan pasti stop ya. Tak ganti board apakah bisa langsung jalan atau enggak. Kalau nggak bisa nggak jalan berarti itu mesin sekali jadi jangan sampai mati. Kalau sampai mati hilang. Gila. Masih ngomong apa aku kalau mati kan nggak tahu itu kapasitas seperti apa. Memang sih untuk setelah jadi itu kapasitasnya kecil, jaringannya tuh kayak nggak pernah ada traffic, tapi kan nggak ada yang tahu ke depan seperti apa ya. Itu udah dilema selanjutannya. Lalu poin 2 lanjutannya gini, ini kan di plotting K32, nanti ada K33, K34 dan 35, itu kapasitasnya 500 1 tera sampai 2 tera kalau nggak salah ya, ada di situ kan. Bentar saya liatin dulu. Nah, kapasitas plot itu ya K25 yang paling awal tuh kapasitas space temporarnya cuma 1,8. Yang sekarang tuh K32
itu kapasitas temporernya 239 GB, terus K33 ke 521 GB, terus K34 nya itu adalah 1 tera, dan K35 adalah 2 tera. Kapasitasnya, kesulitannya makin naik, makin naik ya, makin naik, dan kapasitas filenya si hasil di plotnya ini juga naik dari 100 K32, terus 200 K33, 400 K34, dan 800 K35. Kapasitasnya makin membengkak. Kalau nyampe harganya nggak dibaguskan, selesai, mate, nggak balik modal, bongko. Tahu sendiri mau jual harddisk, siapa yang mau beli harddisk ini? Banyak ya, kalau alam juga sih. Terus moga aja nggak salah ya. Udah kapasitasnya kayak gitu ya. Oke, ini dari kapasitas kesulitannya. Apakah nanti kalau misalkan dari 32 ke 33, yang 32 masih dipakai, aku juga nggak tahu. Apakah mesti ngeplotting ulang? Kalau nyampe ngeplotting ulang ya aku mumet juga. Makanya ini aku mesti cari bener-bener apakah masih bisa dipakai atau enggak. Katanya sih yang K32 ini masih bertahun-tahun, ingat ya, bertahun-tahun, kayak kapasitasnya Bitcoin ya kan. Bitcoin itu tingkat kesulitannya, atau Ethereum lah, tingkat kesulitan harusnya tahun sekian, ini baru dapat sekian. Karena saking dunia ikut nambang bareng, boom, tingkat kesulitan langsung naik. Kadang tahu bro, sekarang yang bisa di online aja, yang di mana di Cina aja puluhan ribu exabyte, PB udah luar biasa. Mau gimana? Itu bulan lalu. Sekarang aku mulai udah pada, mereka udah punya jutaan harddisk punya, yang tadinya pakai VGA diganti harddisk semua, nggak ada yang tahu. Ya itu ya. Terus ini kalau misalkan sudah dapat dibayar ya hasil dari farming, itu nggak bisa langsung dijadiin rupiah. Kalau nggak salah itu ada cuman 5, kalau nggak salah Yubi, OKX, Coinbase, satunya siapa ya? Itu yang baru dari exchange menerima XCH atau coin Chia Coin ini. Di Indonesia belum ada. Kemarin nyampe video dibikin ini aku nyari belum ada ya. Jadi udah ngeluarin duit banyak, udah ngedesainnya jaringan sebikin rumit, terus ngasilin file plottingnya luar biasa sulit. Terus resikonya kalau nyampe ini yang tadi K32 ke 333 atau lanjutannya, apakah masih bisa dipakai juga nggak tahu, dan belum bisa dihasilkan duit. Coba men, gimana kendalanya? Terus apakah masih berjuang? Masih lah ini udah pakai ilmu setengah gila sih, maksudnya udah setengah gila. Kalau nggak gila kayak nggak ngelakuin ini sih. Udah nyampe seginian loh. Ini aku sih masih kecil, ada yang lebih gede lagi, berarti optimisnya masih ada lah. Atau mungkin ya mereka kalau rugi duitnya masih banyak, kalau aku rugi udah gembel gitu sih. Jadi dia nggak takut karena dia nggak akan jadi gembel sih. Ini yang masalahnya ya, waktu pas bikin apakah jadi gembel atau enggak gitu ya. Itu aja kali ya, terlalu panjang tuh 18 menit. Jadi unek-uneknya sih selama seminggu terakhir ini ya seperti itu. Jadi ada yang mau dengerin silahkan, kalau nggak ada yang dengerin nggak apa-apa. Teman, intinya kalau komen dijaga mulutnya, jangan nyampe nyampah itu aja sih. Jadi oke, terima kasih udah sharing di chatting di IG, sharing di komen, itu nambah ilmu. Jadi selama ini aku yang nggak update informasi tentang hal tersebut di single, jadi aku update lagi, jadi bisa tahu lah kondisi dunia luar. Karena sibuk dengan dunia trading aku lagi pegang di Pando dan NRG ini belum tak jual, dari masih turun tak beli, naik nggak tak jual, turun lagi, naik lagi nggak tak jual, sekarang turun lagi, mau naik lagi atau enggak ya mboh lah, terserah, pokoknya belum tak jual. Itu aja sih. Rugi kayak sudah rugi lah kayak belum ding, aku beli Pando di Yowes lah, itu segitu aja karena kemarin dapat untung karena nggak tak jual. Sekarang Pando rugi, kalau si NRG juga rugi lah, yang aku beli 2789 kok, itu sekarang 26 ya, 26. Oke, terima kasih.